Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil usaha kami. Kelompok kami membuat aplikasi yang bernama AmiPharma. AmiPharma merupakan salah satu inovasi yang sangat baru dalam dunia kefarmasian dengan mempermudah pasien dalam membeli obat yang diinginkan sesuai dengan resep dokter yang telah diberikan serta menyediakan pengantar atau delivery. AmiPharma merupakan aplikasi yang mempermudah pemesanan obat pada pasien. Yang kedua, latar belakang. Teknologi informasi berperan penting sebagai penunjang kemajuan sebuah bisnis dalam pengolahan data-data transaksi yang lebih baik, akurat, serta efisien. Dalam dunia kesehatan pun sangat diperlukan adanya sistem untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi di dunia kesehatan. Pada sistem informasi yang sedang berjalan, proses pelayanan penjualan masih dilakukan secara manual yang menyebabkan kesulitan bagi konsumen dalam pencarian obat-obatan dan pemesanan resep dokter, terutama pada saat yang bersamaan dengan konsumen lain, sehingga harus antri lama untuk mengambil obat. Hal ini tidak efektif untuk konsumen yang membutuhkan segera pelayanan obat-obatan yang dibutuhkan. Dengan alasan di atas, sangat dibutuhkan bagaimana cara mengurangi masalah tersebut dengan membuat sistem apotek online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Reza. Terima kasih, Mas Alif. Selanjutnya, 3 validasi ide. 1. Apa kesulitan Anda dalam mengetahui tentang obat-obatan? Saya masih bingung dari kegunaan obat yang beredar di apotek. Misalnya kalau obat batuk, namanya apa? Kalau flu, nama obatnya apa? Ketika saya mendapatkan obat-obatan dari dokter, saya ingin mengetahui isi kandungan tentang obat tersebut karena obat yang terkadang hanya tercantum nama obat dan dosis dari nama tersebut. Yang kedua, apa yang Anda harapkan dari masalah tersebut? Berharap adanya aplikasi yang mempermudah penyampaian informasi tentang obat-obatan. Ingin adanya jasa pengantaran obat karena untuk meringankan kerepotan saya. Yang ketiga, kalau masalah pembelian obat gimana? Apakah Anda ingin adanya jasa pengantaran obat layak seperti GoFood? Harapan saya juga begitu. Mungkin bisa kolaborasi dengan Grab dan Gojek melihat kedua jasa ojek tersebut sudah ternama dan banyak mitranya sehingga mudah dalam pemesanan obat. Begitulah hasil wawancara kami kepada narasumber. Yang keempat, customer segmentation. Proyek ini ditunjukkan untuk masyarakat khususnya para orang tua atau ibu hamil yang susah untuk membeli atau membutuhkan obat. Dengan adanya AmiPharma ini menurut mereka menjadi mudah untuk mendapatkan obat sesuai kebutuhan mereka tanpa repot-repot mengantri di apotek. Bisa juga masyarakat umum yang ingin membeli obat secara online menggunakan aplikasi Pharma untuk memudahkan pembelian obat dengan cara yang mudah dan simpel. Lakukan tinggal klik aplikasi pesan layaknya Gojek dan Grab. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Ashraf. Terima kasih, Mas Reza. Saya lanjutkan penjelasannya. Yang kelima adalah session. Yang pertama, pains and pain relievers. Di bagian pain, kami berdiskusi bahwa yang menjadi masalah di kasus yang kami angkat adalah kurangnya informasi masyarakat tentang obat-obatan, harus mengantri di apotek, dan ketersediaan obat yang beredar di apotek. Maka dari itu, di bagian pain relievers kami membuat fitur yang menambah edukasi masyarakat tentang obat-obatan dan juga menambah keefektifan waktu karena bisa memesan terlebih dahulu obat yang mau dibeli dan bahkan bisa memesan sambil delivery yang membuat pembeli tidak perlu keluar rumah. Kemudian yang kedua, gains dan gain creators. Di gains kami juga bekerja sama dengan tidak hanya satu apotek tetapi juga berbagai apotek terpercaya di Indonesia, sehingga dari segi obat sudah terjamin kehalalannya dan sudah diperiksa di Badan BPOM. Dan juga fitur yang kami sediakan juga praktis dan terstruktur yang membuat orang awam dan orang sakit pun masih dimungkinkan untuk membeli obat melalui aplikasi. Customer Job, karena aplikasi ini praktis dan terstruktur, maka ini bisa digunakan oleh berbagai macam kalangan masyarakat terpenting, dapat mengoperasikan smartphone dan terhubung dengan koneksi internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Danang, persilakan. Terima kasih Mas Ashraf telah menjelaskan. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan nomor 6, analisis kompetitor, analisis SWOT. Ketika hendak menjalankan analisis kompetitor, lakukan analisis SWOT untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, kompetitor, serta peluang, opportunity, dan ancaman, threats, apa saja yang mungkin timbul dari kompetitor. Untuk melakukannya, guna beberapa pertanyaan berikut. Apa keunggulan kompetitor dibandingkan usaha Anda? Lebih nyaman menggunakan aplikasi ketika akan memesan obat dari rumah, dan penjelasan informasi tentang obat yang dicari langsung ada. Yang kedua, apa keunggulan kompetitor yang tidak Anda miliki? Nama kompetitor sudah besar dan dikenal oleh masyarakat
yang dikarenakan gencarnya promosi dan periklanan tentang produk mereka. Yang ketiga, apa saja kelemahan kompetitor? Dari segi pengantaran obat, kompetitor masih banyak yang belum menyediakan jasa ini. Media pemasaran dengan menggunakan digital marketing. Kompetitor bisa mendapatkan biaya promosi dengan harga terjangkau, namun branding dan desain produk kurang menarik. First impression agar bisa mensugesti konsumen untuk tertarik pada produk. Selanjutnya, apa saja keunggulan yang Anda miliki? Selain fasilitas pembayaran yang lengkap, kami juga akan sering mengadakan promo diskon-diskon yang menarik. Selanjutnya, apa saja keunggulan kompetitor yang mengancam usaha Anda? Kompetitor yang sudah berjalan cukup lama dan sudah memiliki pelanggan tetap yang banyak. Hal ini pastinya menjadi ancaman utama bagi kami sebagai pendatang baru. Selanjutnya, apa saja peluang yang memungkinkan kompetitor atau usaha Anda untuk bisa memenangkan persaingan di sektor usaha yang sama? Kami akan mempromosikan usaha kami dari berbagai cara dengan optimalkan media sosial maupun brosur, menciptakan nilai dan tampilan produk yang lebih baik, agar first impression bisa mensugesti konsumen untuk tertarik pada produk bisnis kita dengan membuat tampilan foto produk yang menarik. Kemudian yang ketujuh, revenue model. Usaha kami menggunakan revenue model commissions, yang mana kami menjadi pihak ketiga yang menjembatani jual beli di antara dua pihak. Kenapa kami memilih revenue model ini? Karena memang dasar dari usaha kami yaitu kerjasama dengan dokter dan apotik. Dan pada dasarnya juga pendapat kami itu berasal dari fee atau komisi dari setiap transaksi dan iklan dari web. Maka atas dasar itu kami memilih revenue model commission. Selanjutnya ke-8 akan dibacakan oleh Muhammad Rivaldi Mukim. Dipersilakan. Terima kasih kepada Danang. Selanjutnya kami akan melanjutkan 8. Business model canvas. Pertama, segmentasi konsumen atau pasar. Target pelanggan atau pasar yang disasar oleh pemilik bisnis ini adalah masyarakat yang tinggal di Indonesia, berusia 13 sampai 60 tahun. Target pasar tersebut berasal dari berbagai klien, antara lain orang lansia, orang tua, mahasiswa. Yang kedua adalah proposisi nilai, menawarkan kemudahan memesan obat, harga stabil, memesan atau mengambil obat tanpa mengantri. Yang ketiga adalah jalur pemasaran atau promosi, aplikasi dan web, iklan, media sosial. Yang keempat adalah hubungan atau relasi dengan pelanggan, menjaga kestabilan kecepatan di dalam deliver pesanan, menjaga kepercayaan dokter dan resep. Yang kelima adalah sumber pendapatan, komisi dari iklan di web, komisi dari setiap transaksi. 6. Aktivitas utama, memberi informasi terkait obat yang akan dibeli konsumen, menjual obat-obat. Yang ketujuh, sumber daya utama, apotek yang strategis dan mudah dijangkau, apoteker, karyawan finance, programmer, animator. Mitra apotek, Gojek, dokter. 9 adalah struktur pembiayaan, fee, cost, gaji karyawan, dan sewa server. Pembagian fee antar partner, biaya operasional. Kami lanjutkan kepada moderator Muhammad Alif Fauzan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.